Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani Espinowian dengan NIM B11230157. Saya di sini akan mempresentasikan tugas makalah saya dengan judul Tugas Manusia sebagai Khalifatullah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, bagi Nabi yang selalu menemani kita sampai hari akhir nanti. Makalah dengan judul Tugas Manusia sebagai Khalifatullah ini saya buat untuk memberi pemahaman kepada pembaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas manusia sebagai Khalifatullah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dari makalah yang saya buat, baik dari segi penulisan maupun dari segi yang lain sebagainya. Kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk penyempurnaan tugas-tugas berikutnya. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. Manusia mempunyai dua fungsi pokok dalam Al-Quran, yaitu sebagai hamba Allah yang termuat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan Khalifatullah yang terkandung di surat Al-Baqarah ayat 30. Maka manusia mempunyai tanggung jawab yang harus dihadapi di muka bumi ini. Pertama, manusia sebagai hamba Allah yang dituntut agar bisa menjalankan hubungan hablum minallah atau hubungan manusia dengan penciptanya. Maksud dari konsep ini mengacu pada tugas manusia sebagai hamba Allah dengan menunjukkan pengabdian kita berupa tata cara beribadah sesuai ajaran agama Islam. Dalam konteks ini yang lebih luas lagi, manusia dituntut menunjukkan segala aktivitasnya sesuai kaidah dan hukum yang berada di lingkungan Islam atau syariat Islam selama hidup di dunia ini atas dasar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, manusia sebagai Khalifatullah dituntut agar bisa menjalankan hubungan hablum minannas atau hubungan manusia dengan manusia lain. Satu hal yang harus diingat oleh manusia itu sendiri adalah sebagai hamba Allah tapi gagal sebagai Khalifatullah. Begitupun sebaliknya, jika manusia tersebut gagal sebagai hamba Allah, maka tidak juga manusia tersebut sebagai Khalifatullah. Karena manusia yang disebut insan kamil adalah mereka yang disebut Khalifatullah. Mereka yang sukses sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah. Maka dari itu, agar terciptanya manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumusan masalah. 1. Bagaimana pengertian manusia sebagai Khalifatullah? 2. Bagaimana tugas manusia sebagai Khalifatullah? 3. Mengapa manusia dipilih Allah sebagai khalifah? Tujuannya untuk mengetahui pengertian manusia sebagai Khalifatullah. 2. Untuk mengetahui tugas manusia sebagai Khalifatullah. 3. Untuk mengetahui mengapa manusia dipilih Allah sebagai khalifah. Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian manusia sebagai Khalifatullah. Khalifah adalah seseorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Jika manusia sebagai Khalifatullah, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah selama manusia itu sebagai Khalifatullah. Jika kita menyadari diri kita sebagai Khalifah Allah, sebenarnya tidak ada satu manusia pun yang di dunia ini yang tidak mempunyai kedudukan atau jabatan lain yang bersifat keduniaan sebenarnya merupakan jabaran dari jabatan pokok sebagai Khalifatullah. Jika seseorang menyadari bahwa jabatan di keduniawiannya itu merupakan penjabaran dari jabatannya sebagai Khalifatullah, maka tidak ada satu manusia pun yang akan menyelewengkan jabatannya. Jabatan manusia sebagai Khalifatullah adalah amanah Allah.
Ayat yang menjelaskan khalifatullah seperti disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 30. Wa is qala baruka lil malaikati inai jailun fil ardi khalifatan qalu ajalul fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka Qala inna alamu malatalamun. Artinya, hendaklah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. 2. Tugas manusia sebagai khalifah. Tugas manusia sebagai khalifah Allah antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Quran Surat Hud ayat 61. Sebagai mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Dengan cara beriman dan beramal saleh. Quran Surat Al-Ra'd ayat 29. Kerjasama dalam menegakkan kebenaran dan kerjasama dalam menegakkan kesabaran. Quran Surat Al-Asr 1-3. Karena itu tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Quran Surat Hud 61. Wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi budullaha la malakum min ilahin ghairuh huwa ansa'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu di dunia dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat dan memperkenankan doa hambanya. Quran Surat Hud 61. 3. Mengapa manusia dipilih Allah sebagai khalifatullah? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa salah satu alasan manusia dipilih menjadi khalifah di muka bumi ini adalah karena manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a badakum fawqa badin darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Beberapa derajat untuk mengujimu telah apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Quran surat An-Nam ayat 165. Karena manusia memiliki kelebihan wawasan, intelektual, dan keterampilan yang tidak dimiliki oleh para malaikat, maka manusialah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Kata khalifah berarti seseorang yang diberi mandat untuk bertindak sebagai pengatur atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari makalah yang saya buat ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Jadi manusia harus melaksanakan amanah ini. Manusia diberi tugas untuk memelihara bumi ini karena sudah merupakan tempat yang baik bagi hidup manusia. Tugas manusia sebagai khalifah Allah ialah bahwa manusia harus mengurus dan mengembangkan yang ada pada dunia ini, semua dengan perintah yang diberikan Allah. Sekian makalah yang saya buat. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.